Bimbel Pakmu solusimu agar jadi senang belajar dan meraih prestasi. Halo semua, selamat datang di Mustalk episode 3. Kamu tahu nggak sih apa itu Mustalk? Nah, Mustalk itu adalah sharing session dari Bimbel Pakmus di mana kita bisa saling share pengetahuan dan juga pengalaman bersama narasumber terhebat kita seputar dengan edukasi, pengalaman, dan juga lainnya. Nah, di Bimbel Pakmus ini punya prinsip senang belajar dan meraih prestasi. Jadi, kali ini kita akan kupas habis tentang persiapan TKA, jenjang SMP dan juga SMA, serta kunci sukses meraih nilai yang tinggi. Nah, kata orang kan ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. So guys, kenalin nama aku Gayu Konita, lulusan dari S1 PPKN UNESA. Nah, di sini aku kedatangan bintang tamu atau narasumber terhebat kita dengan segudang prestasinya. Kenalin dulu dong Kak. Oke, terima kasih Kak Gayu ya. Perkenalkan, namaku Sabita Zain Mumtaz. Di sini akrab disapa Kak Tata dari Universitas Brawijaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, halo Kak Tata. Halo Kak Gayu. Dari Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra ya. Betul. Jujur aku kepo banget sih sama Kak Tata. Gimana sih kok bisa milih di Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Brawijaya? Awal mulanya kayak gimana tuh Kak? Oke, baik Kak Gayu. Izin cerita sedikit ya Kak ya. Oke. Sebenarnya dari SMP itu memang sudah minat membaca cerpen, membaca novel seperti itu Kak. Tapi saya itu tidak menjurus ke bahasa Indonesia atau bahasa khusus gitu, bahasa Inggris dan lain-lain. Pokoknya hobi saya seputar kepenulisan dan juga membaca gitu. Kemudian di SMA itu secara tidak sengaja itu saya sering ikut lomba-lomba kepenulisan akhirnya dan juga merambat ke teater. Dan itu tidak saya niatkan sebenarnya karena banyak pengalaman di bidang tersebut, kemudian saya juga eligible waktu itu, jadi saya maksimalkan potensi dari prestasi di bidang bahasa, sastra, dan seni ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Oh, oke, berarti suka dengan bidang ini gitu ya Betul. Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tata sekarang udah lulus ngapain atau lanjut kuliah lagi atau gimana nih Kak? Oke, setelah lulus itu saya langsung mengajar di Bimbel Pakmus ini. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, saya memutuskan untuk lanjut S2 di Oke. Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESA. Wih, keren banget. Sekarang lagi proses untuk S2 di UNESA Betul, berarti ya Kak. Oke. betul. Sekaligus menjadi tim kurikulum dan juga tentor juga ya di BPM. Oke. Keren banget. Oke. Nah, Kak Tata, tema kita kali ini sharing sessionnya yaitu kan persiapan TKA, jenjang SMP dan juga SMA, dan juga kunci sukses meraih nilai yang tinggi. Nah, karena Kak Tata tadi sebagai tentor juga ya di sini. Nah, boleh dong Kak sharing terkait dengan apa sih TKA itu? Oke. Jadi teman-teman semua, TKA adalah tes kemampuan akademik. Secara konsep dia itu mirip dengan UN, ujian nasional pada zaman dulu ya. Itu kan beberapa tahun sudah dihapus. Nah, kini diadakan kembali. Tapi kalau dulu UN itu penentu kelulusan. Kalau sekarang TKA itu bukan penentu kelulusan tapi untuk validasi nilai siswa di rapot. Apakah memang nilai di rapot itu sesuai dengan kemampuan aslinya? Oke. Nah, berarti seberapa penting tuh Kak TKA buat jenjang SMP dan juga SMA? Menurutku penting banget ya Kak, karena dari sekolah sendiri itu banyak juga yang sudah mewajibkan TKA itu harus dilakukan oleh semua siswa. Jadi meskipun dari pemerintah itu tidak mewajibkan, tapi dari sekolah itu juga menerapkan peraturan bagaimana caranya agar semua siswa mengikuti TKA. Jadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali berarti ya ini. Nah, kan Kak Tata tadi menguasai di bidang bahasa Indonesia. Menurut Kak Tata, tipe soal dan kisi-kisi materi bahasa Indonesia di TKA SMA itu kira-kira kayak gimana Kak? Oke,
Kalau untuk bahasa Indonesia di SMP maupun SMA itu modelnya sama, bukan hafalan teoretis, tapi lebih ke pemahaman konsep dan bacaan. Jadi sebenarnya tidak perlu banyak menghafal, cuma mengerti konsepnya, apa itu kata serapan, apa itu kalimat efektif, itu sudah cukup. Dan juga perkuat daya pembacaannya. Jadi nanti pasti teksnya itu akan panjang-panjang dan juga jawabannya akan sedikit mengecoh begitu Kak biasanya kalau bahasa Indonesia. Jadi harus diperkuat lagi membacanya. Oh baik, berarti harus diperkuat lagi membacanya ya Kak Betul. Tata. Oke, nah kalau apakah ada perbedaan yang signifikan antara TKA di jenjang SMP dan juga SMA? Oke. Untuk perbedaannya cukup signifikan karena dari jumlah pilihan jawabannya sudah berbeda. Kalau di SMP itu hanya 4 pilihan gandanya, A, B, C, D, sedangkan SMA lebih kompleks, A, B, C, D, E. Kemudian dari struktur materi sebenarnya mirip ya Kak. Kata, kalimat, paragraf, dan fakta opini itu mirip, cuma tingkat kesulitannya berbeda. Kalau SMP ya untuk sekolah menengah pertama, kalimatnya lebih sederhana daripada SMA dan jumlah bacaannya tidak sebanyak yang SMA. Oh, berarti sesuai pada jenjangnya itu tadi ya Kak Betul. perbedaannya. Oke. Nah, itu guys perbedaan dari TKA tingkat SMP dan juga SMA. Oke Kak, selama Kakak menjadi tentor di Bimbel Pakmus ini, menurut Kakak nih, waktu yang tepat untuk mempersiapkan TKA itu kapan sih sebenarnya Kak? Oke, kalau kalian belum menyiapkan TKA sama sekali, mulai dari sekarang ya. Karena seharusnya untuk melakukan ujian atau mempersiapkan ujian itu dilakukan jauh-jauh hari baiknya. Jangan mepet-mepet, hamin 1 minggu apalagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya minimal dipersiapkan hamin 6 bulan. Karena apa? Kita harus mempelajari konsepnya yang pertama. Bagaimana tipe soalnya, kemudian tipe materinya, dan juga tipe jawabannya. Karena di TKA nanti akan ada 3 tipe jawaban, yaitu pilihan ganda kompleks, dan juga pilihan benar dan salah. Itu kita harus kenal dulu. Jadi tidak bisa kalau belajarnya mepet-mepet. Nah, betul guys, harus persiapannya jauh-jauh hari ya Kak sebelum menghadapi TKA supaya siap untuk menghadapi TKA. Nah, Kak, menurut Kak Tata nih, seberapa penting sih latihan soal dan juga tryout di persiapan TKA? Oke, sangat penting ya Kak, karena kan ketika kita latihan soal, tryout itu lama-lama kita akan terbiasa dengan pola soalnya. Karena pasti pola soal di latihan soal dan juga tryout itu sudah disesuaikan dengan peraturan di Perkaban atau pemerintah yang sudah menyiapkan kisi-kisinya, kemudian dari kita menyesuaikan untuk pembuatan soalnya, standarnya harus seperti itu. Jadi lebih gampang untuk kita yang sudah latihan dan tryout mengenali soal, kemudian menjawabnya dengan maksimal. Baik, berarti sangat penting banget nih guys. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak Tata, apakah bimbingan belajar itu sangat diperlukan oleh siswa untuk bisa belajar secara mandiri terkait dengan persiapan TKA tadi? Oke. Jadi sebenarnya dari siswa itu akan berbeda-beda kategorinya. Ada yang butuh bimbingan belajar, ada yang enggak. Tapi kalau saya pribadi itu saya tipe yang butuh bimbingan belajar karena saya suka belajar dengan diskusi. Jadi saya tidak bisa belajar sendiri, menyerap ilmu sendiri, tapi tidak tahu validasi kebenaran materi atau jawabannya itu di mana. Dan saya rasa bimbel itu sangat penting untuk memfasilitasi anak agar memiliki teman diskusi. Jadi tutor itu sebagai teman diskusi, bukan yang menggurui. Betul. Oke, seperti itu. Nah, Kak Tata, TKA tadi kan sebagai persiapan untuk kelulusan. Nah, menurut Kak Tata, kenapa sih TKA itu penting untuk dilakukan? Oke Kak, jadi karena tadi sudah dikatakan kalau TKA ini dilakukan untuk validasi nilai. Karena mungkin di rapot itu banyak yang meragukan ya nilainya apakah memang sesuai atau karena ada tambahan keaktifan dan lain-lain. Sedangkan kalau di TKA itu sudah sangat valid sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap materi tersebut. Jadi tidak ada tambahan nilai keterampilan, keaktifan, dan lain-lain. Jadi menurut saya sangat penting untuk validasi tadi. Oke, baik. Oke, guys, itu tadi penjelasan dari Kak Tata terkait dengan persiapan TKA. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih buat Kak Tata.
Selama sekolah, apakah Kak Tata pernah mendapatkan nilai yang tinggi? Dan gimana sih cara meraih nilai yang tinggi tersebut? Oke Kak, kalau nilai yang tinggi tentu pernah dan itu di mata pelajaran yang saya suka aja ya Kak, seputar bahasa dan sastra. Jadi kalau di pengetahuan kuantitatif itu nilai saya memang kurang begitu. Dan untuk memaksimalkan nilai yang sudah saya minati agar semakin maksimal lagi, itu tentu yang pertama saya harus mencatat. Jadi apapun ketentuan materi dan juga bimbingan dari guru atau dosen itu selalu saya catat. Bagaimana keinginan beliau, kemudian bagaimana target materinya, bagaimana nilai yang dihasilkan itu maksimal melakukan apa, itu saya selalu mencatat. Jadi apapun yang keluar dari mulut seorang guru atau dosen itu saya rasa itu pasti ilmu, jadi saya sering mencatat hal tersebut. Berarti strateginya adalah mencatat untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, tentunya Kak Tata kan tadi lanjut S2 nih ya. Tentunya jadwalnya sangat padat kan Kak. Nah gimana sih caranya Kak Tata bisa mengatur waktu belajar agar lebih efektif tapi tidak membuat stres gitu Kak? Oke Kak. Memang saya rasa cukup padat ya Kak jadwalnya. Dari S2 juga tugasnya langsung penelitian-penelitian semua, kemudian saya juga masih mengajar. Nah, untuk memaksimalkan itu, saya harus mengosongkan 1 hari atau di sela-sela waktu itu untuk belajar. Tapi lebih maksimal jika saya mengosongkan 1 hari. Jadi 1 hari itu saya kosongkan untuk tidak mengajar, untuk mengerjakan tugas atau mempelajari materi yang akan dikuliahkan minggu depannya begitu Kak. Jadi pinter-pinternya kita bagi waktu. Dan untuk jadwal belajar saya sendiri tidak terlalu yang sangat padat gitu sih Kak. Jadi saya itu tipe yang belajar dulu, kemudian nanti scroll TikTok berapa menit, habis itu belajar lagi. Atau enggak istirahat, atau tidur 15 menit, 30 menit, habis itu belajar lagi. Jadi enggak yang di-push belajar 2 jam full atau 3 jam full begitu Kak. Jadi sedikit-sedikit begitu. Nah itu tadi guys tips dari Kak Tata, tapi tetap konsisten ya Kak belajarnya ya, dilakukan dengan santai tapi tetap konsisten gitu. Nah dari semua prestasi dan juga achievementnya Kak Tata, aku mau nanya nih Kak, untuk adik-adik kita ini, apa sih motivasi untuk keberhasilan dari achievement-nya Kakak? Oke. Yang pertama tentu ingin membanggakan orang tua, itu salah satu faktor pendorong yang cukup berhasil menurut saya, karena ketika kita sadari bahwa yang memberikan bantuan biaya itu adalah orang tua, maka semakin tinggi juga harapan mereka dan juga keinginan kita untuk menyenangkan mereka begitu Kak. Kemudian alasan yang kedua adalah memang ingin mencari pengalaman yang penting. Jadi karena kita masih muda, kita harus habiskan semua jatah gagal. Jadi ketika masa muda itu ada 2 opsi menjalani hidup. Dicoba, kemudian ada pilihan gagal dan berhasil, atau tidak dicoba sama sekali. Dan berarti kalau tidak dicoba sama sekali, tidak ada pilihan berhasil sama sekali juga. Jadi saya milih yang mencoba. Jadi apapun kesempatan, selalu saya coba. Entah itu lomba, organisasi, kemudian kepanitiaan, atau kalau saya S1 dulu, seringnya ikut penelitian dosen. Begitu. Ya berarti masa muda habiskan jatah gagalmu itu ya Kak, itu dari Kak Tata. Oke selanjutnya Kak, apakah ada tips belajar yang disampaikan Kak Tata untuk siswa-siswa yang di sini untuk belajar terkait dengan TKA? Oke. Sebenarnya akan disesuaikan dengan tipe belajar siswa itu sendiri, metode yang tepat bagaimana. Jadi siswa itu harus mengenali dulu apakah siswa lebih suka belajar yang intens, misalnya 3 jam, 2 jam full belajar aja, kemudian baru istirahat, atau seperti saya tadi, jadi sambil belajar itu sambil berselingan dengan sesuatu yang lain, misalnya 30 menit belajar, kemudian 5 menit saya scroll TikTok, terus 30 menit belajar lagi. Nah itu kalian harus mengenali diri juga, kira-kira tipe yang mana, gitu. Jadi harus bisa mengenali dirinya sendiri, Betul. tapi tetap konsisten itu tadi Betul, ya Kak. harus konsisten. Tadi kan Kak Tata sebagai tenter juga ya di sini. Nah tentunya menurut Kak Tata nih, apa yang sering dihadapi siswa ketika mereka melakukan persiapan TKA? Oke, dari kebanyakan siswa dan juga pengamatan subjektif saya ya, mungkin yang paling besar tantangannya adalah distraksi dari gawai atau handphone gitu.
Jadi banyak notifikasi-notifikasi yang masuk itu kalian tidak bisa menjaga nafsu untuk tidak membukanya begitu. Jadi ketika ada notif pasti ada keinginan untuk membuka, kemudian kadang terdistraksi. Jadi belajarnya buyar begitu. Jadi lebih baik ketika sudah belajar itu HP-nya disimpan dulu agar kita tidak terganggu. Kemudian mungkin dari ketidakpercayaan diri siswa, karena mungkin ada faktor membandingkan diri dengan orang lain atau dengan siswa yang lain. Oh, siswa ini nilainya tinggi kok aku nggak, kenapa ya? Menurut saya seharusnya membandingkannya itu dengan diri kita yang sebelumnya saja, jangan dengan orang lain. Karena ketika kita berproses itu pasti prosesnya akan berbeda dengan orang lain. Yang membuat kita bisa menilai apakah sudah maju atau belum itu juga dari proses kita sendiri. Apakah sudah maju dari sebelumnya, apakah sudah berproses dari sebelumnya, meskipun kenaikan keberhasilan mengerjakan soalnya selisih satu soal saja yang bisa, ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah lebih maju sedikit dari yang sebelumnya begitu. Oke. Nah, pada umumnya nih Kak, kita kan juga punya rasa malas, terus rasa yang tidak percaya diri. Nah, dari tipsnya Kak Tata nih, bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas, takut, dan tidak percaya diri? Oke, yang pertama kesadaran diri ya, karena kesadaran diri itu kita harus wajib belajar, kemudian mengerjakan soal-soal di TKA ini karena menjadi validasi nilai tadi, untuk validator nilai. Lalu untuk rasa malasnya kita lihat kalau kita sudah berjuang selama ini 3 tahun sekolah begitu. Jadi jangan disia-siakan untuk melakukan atau mengerjakan soal ujian dengan bermalas-malasan atau tidak maksimal. Jadi sekalian kita maksimalkan karena kita sudah sejauh ini loh ternyata bersekolah dan belajar. Jadi kita tingkatkan motivasi kita gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih menurutnya Kak Tata, seberapa penting peran orang tua dalam mendukung persiapan TKA anak-anak? Sangat penting menurut saya karena kita siswa itu sudah di sekolah kemudian di bimbel berapa jam lamanya, tentu kita juga ingin suasana rumah yang kondusif. Nah, di situ ada peran orang tua yang memberikan kenyamanan belajar juga dan fasilitas belajar yang baik untuk anak. Kemudian bagaimana cara orang tua bisa track record atau apa ya Kak? Meneliti kira-kira anak ini kurangnya apa, tidak bisanya bagaimana, itu dikomunikasikan. Jadi peran orang tua itu tidak sekadar membiayai sekolahnya saja, tapi juga harus berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kira-kira kesulitannya di mana, kemudian dia belajarnya sampai apa, lalu menyiapkan ruangan belajar yang aman dan juga nyaman. Berarti ikut serta selalu terlibat dalam proses belajarnya anak-anak begitu ya Kak? Betul. Guys, nggak kerasa nih, kita ngobrolnya banyak banget sama Kak Tata hari ini. Nah, kita udah sampai di sesi japat atau jawab cepat. Nah, guys, di sesi japat ini Kak Tata akan aku kasih 2 pilihan untuk menjawab pilihan dengan cepat. Oke, Kak Tata, siap? Oke, siap. Oke. Kak Tata jawab dengan cepat. Ngerjain tugas jauh-jauh hari atau mepet deadline? Jauh-jauh hari dong. Oke. Membaca jurnal atau menulis jurnal? Waduh. Menulis jurnal. Menulis jurnal. Traveling atau pergi ke mall? Pergi ke mall. Bersepeda atau berlari? Bersepeda. Pendidikan atau karir? Waduh. Dua-duanya penting ya, tapi yang diselesaikan pendidikan dulu. Pendidikan nanti karir mengikuti gitu. Betul. Ya. Oke, makasih banyak Kak Tata udah jawab cepat di sesi japat kali ini. Nah, jujur aku banyak banget dapat pengetahuan lebih dari Kak Tata nih terkait dengan persiapan TKA, motivasi, strategi, dan lain-lainnya tadi yang kita bahas. Nah, intinya nih guys, buat siapapun yang mau masuk SMA ataupun ingin kuliah di universitas yang kalian inginkan, kalian harus terus konsisten belajar dan juga kerja keras serta latihan soal. Jangan lupa berdoa ya guys. Terus untuk hasilnya kita harus lakukan yang terbaik. Ingat perjuangan kalian, jangan sia-siain kesempatan selama kuliah. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Last but not least nih Kak Tata, tips terbaik untuk siswa yang akan menghadapi TKA apa aja menurutnya Kak Tata sendiri?
Oke, yang pertama tadi sudah disebutkan ya, harus mengenali pola soalnya. Kemudian yang kedua, rajin-rajin mengerjakan latihan soal. Selain materi, kita juga harus rajin-rajin mengerjakan latihan soal agar semakin akrab dengan soalnya. Jadi ketika ketemu nanti waktu TKA, kita sudah tidak gugup lagi begitu. Kemudian yang ketiga, jaga pola makan dan jaga kesehatan. Jangan sampai ketika mendekati TKA, kalian karena sudah terlalu intens belajarnya kemudian sakit. Nah, itu kan juga salah satu faktor yang menghambat ujian nanti lebih maksimal begitu. Jadi 3 tips itu sih dari aku. Oke, harus diperhatikan ya guys, 3 tips dari Kak Tata tadi. Ya, sayang banget nih Kak Tata, sesi kita udah selesai untuk sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak Kak Tata atas kehadirannya di BPM hari ini terkait dengan sharing-sharing tadi. Nah, tapi kalian jangan sedih guys, kalian bisa tanya-tanya di Kak Tata sendiri melalui sosial medianya. Bisa disebutin Kak sosial medianya Pak? Oke, dari siswa di Bimbel Pak Mus mungkin sudah tahu ya untuk kontak WhatsApp saya di 085 60 60 866 dan juga ada Instagram @sabiti TSABITTY. Tapi mohon maaf ya kalau kontaknya di WhatsApp mungkin agak sedikit slow respon karena banyak sekali grup-grupnya begitu. Jadi mohon maaf juga untuk siswa-siswa BPM yang menghubungi saya kemudian jawabnya agak lama. Oke, nanti bisa sharing-sharing sendiri bareng sama Kak Tata di username tadi yang disebutkan ya guys. Ayo, BTW guys, kalau kalian mau request tema ataupun narasumber di sharing session next, nah kalian bisa hubungin Instagram BPM Krian, BPM Sukodono, ataupun BPM Mojokerto. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke Kak Tata, kita tutup sharing session hari ini dengan jargonnya dari Pak Mus ya, Bimbel Pak Mus ya Kak. Kalau aku bilang di Bimbel Pak Mus, jawabnya senang belajar dan meraih prestasi gitu ya Kak. Siap. Oke. Di Bimbel Pak Mus, senang belajar dan meraih prestasi.